Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wal ulama'i khususan ila syekhina mursyidina bin Muhammad wa ali al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai, Allah muliakan, ayah rohani kita bersama yang senantiasa selalu sayang dan peduli kepada kita, agar supaya kita dapat menjadi hamba Allah yang baik, dapat menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga beliau diangkat sebagai wali agama Aceh dan Qadhi Malikul Adil, yaitu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi, beserta juga Nyak dan Umi dan para abu-abu muda keluarga besar Abuya, dan juga yang sama-sama kita muliakan para guru-guru kita yang telah berhadir pada malam berbahagia ini. Hadir bersama kita yaitu Abi Khalidin, dan juga hadir bersama kita Abi Arman, juga hadir bersama kita yaitu Abi Junaid, dan juga hadir bersama kita yaitu Ustadz Herman atau Abi Herman, dan juga hadir bersama kita pada malam berbahagia ini Wali Nanggro Ustadz Isnen beserta dengan seluruh jajaran beliau, dan juga istimewa pada malam ini sempat hadir bersama kita yaitu Bapak Kapolsek beserta dengan rombongan. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan beliau dan juga hendaknya senantiasa nanti dapat mengikuti acara-acara yang sedemikian rupa. Dan juga pada Sekjen MPTT Pusat yaitu Tengku Hazrami Habib, dan juga istimewa kepada ahli bait yaitu Bapak Haji Hasbi Pohan dan juga Ibu Hajjah Mursidah beserta dengan keluarga besar beliau, yang pada malam berbahagia ini telah dapat membuat acara yang sedemikian rupa agar senantiasa lidah kita basah untuk menyebutkan kalimah yang mulia, yaitu kalimah la ilaha illallah, serta juga rasa cinta beliau pada baginda Rasulullah, sehingga beliau ini membuat acara ini dalam konteks acara keluarga dengan hajat mudah-mudahan diselamatkan iman dan juga diberikan istiqamah di dalam mengikuti ajaran yang hak ini, dan juga pastinya hendaknya mudah-mudahan sehat lahir dan sehat batin. Dan juga hadir bersama kita yaitu Abang Yuliardin
dan juga hadir bersama kita para tokoh-tokoh Kici serta dengan jajarannya Imam Ci dan juga Tuh Haput dan juga para guru-guru yang lain yang mungkin tidak saya sebutkan namanya, namun juga tidak mengurangi rasa takdim dan kemuliaan dari kami. Wabil khusus juga kepada panitia penyelenggara acara pada malam ini. Mudah-mudahan nanti di yaumil mahsyar mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada kita semua, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, mudah-mudahan kita di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada malam yang berbahagia ini sebagaimana kita maklumi, yaitu kita menghadiri yang pertama adalah tanda cinta kepada baginda Rasulullah. Kita digerakkan oleh Allah untuk menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan syiar Islam atau acara-acara besar. Salah satunya adalah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita yakin bahwa Nabi itu adalah syahid, orang yang menyaksikan, bukan hanya sekedar memberi kabar gembira dan kabar penakut, akan tetapi Nabi juga menyaksikan umatnya, termasuk pada malam yang berbahagia ini. Ibu-ibu yakin kita disaksikan oleh baginda Rasulullah? Nah, maka dalam hal ini tanda bahwa kita cinta kepada Rasulullah. Kita tidak sama dulu pada masa Rasulullah menegakkan agama Islam ini, menegakkan syiar Allah ini, menegakkan kalimah la ilaha illallah. Maka pada hari ini kita bersama-sama untuk menyerahkan terutama waktu kita kepada baginda Rasulullah. Ibu-ibu mau menyerahkan waktu untuk baginda Rasulullah? Ibu-ibu sayang kepada Rasulullah. Kalau kita sayang kepada seseorang yang kita sayangi, yang kita kasihi, maka apa yang diminta oleh orang yang kita kasihi pastilah kita berikan, betul? Kalau malam ini kita pulang jam 2, bagaimana? Siap? Cocok? Nah, jadi kalau memang benar kita cinta kepada Rasulullah, malam ini kita hanya mengkorbankan waktu untuk baginda Rasulullah. Karena kita tahu Rasulullah ini sangat peduli dan sayang kepada kita. Sehingga pada ketika Rasulullah itu dibangkitkan, kali yang pertama Rasulullah tidak menanyakan keluarganya. Tapi Rasulullah adalah menanyakan umatnya, menanyakan kita, di mana kita. Begitulah cinta Rasulullah terhadap kita. Sudah selayaknya kita membalas cintanya Rasulullah. Nanti kalau ada yang sudah mulai pulang sikit-sikit, itu tanda sudah mulai agak kurang cinta kepada baginda Rasulullah. Nah, maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di dalam hal kita menghadiri majelis yang sedemikian rupa ini, itu sama apa yang disampaikan oleh Imam Junaid, bukan Ustaz Junaid ya, tapi Imam Junaid Al-Baghdadi. Jadi kata Imam Junaid, man hadara maulidar rasul, siapa yang hadir dalam maulid Rasul ini, wa adama kadrahu, membesar-besarkan kadarnya. Jadi kita pada malam ini hadir dalam maulid dan kita besar-besarkan acara ini. Faqad fazal bil iman, maka sungguh menanglah dia itu dengan iman. Karena tiada nikmat yang paling tinggi melainkan nikmat iman. Setelahnya baru nikmat
Islam. Setelahnya baru nikmat ihsan. Baru setelahnya lagi nikmat afiat dan lain-lain. Nah, maka dari itu ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan nanti dengan kita hadir ke majelis Maulid Rasulullah ini, hendaknya iman kita ditambah oleh Allah dan akan dijaga oleh Allah hingga akhir hayat kita. Karena musibah yang terbesar bagi seorang mukmin adalah pada ketika sakratul maut iman kita dicabut oleh Allah. Terlalu lama kita beribadah kepada Allah, akan tetapi di ketika iman kita dicabut pada ketika sakratul maut, itu adalah musibah yang paling besar bagi seorang hamba Allah. Mudah-mudahan dengan kita hadir pada malam yang berbahagia ini dengan wasilah Rasulullah, karena kita yakin Rasulullah itu adalah sahibul wasilah. Jadi mudah-mudahan iman kita ditambah oleh Allah dan dijaga nanti hingga akhir hayat kita. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, tadi kami sampai ke sini juga dengan rombongan, dengan Pak Sekjen. Jadi itu Bang Hasbi ya menelpon. Jadi sebentar-bentar Bang Hasbi menelpon ya. Karena beliau juga ragu kira-kira hadir Rabu malam ini apa enggak. Nah, ini sudah di mana, karena saya enggak kasih kabar. Saya datang tanpa saya berinformasi. Nah, saya datang. Karena di satu sisi juga hari ini, malam ini saya terharu dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Bang Hasbi ini. Ini langka terjadi. Ini langka, dan biasa kita merayakan maulid ini di masjid, di musala, di pesantren, dan di kampung-kampung. Akan tetapi maulid ini dibuat secara pribadi, secara keluarga beliau. Jadi ini sungguh luar biasa cintanya keluarga Pak Hasbi ini kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan nanti kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, sebagaimana tadi saya singgung apa yang disampaikan oleh Imam Junaid, bahagian daripada membesarkan kadarnya termasuk dalam hal membuat acara maulid itu adalah dengan hal-hal yang bermanfaat. Baik konteksnya salawatan, baik konteksnya zikir, baik konteksnya majelis dan lain-lain. Dan juga kehebatan daripada kita merayakan maulidnya Rasulullah ini menandakan bahwa kita gembira dengan lahirnya penghulu alam baginda Rasulullah. Karena dulu ada cerita, itu juga diceritakan dalam kitab Al-Barzanji ya. Jadi yang menyusui Nabi siapa namanya? Suwaibah Aslamiyah. Jadi Suwaibah Aslamiyah ini itu pada dasarnya adalah budak daripada Abu Lahab. Budak daripada Abu Lahab. A'taqaha Abu Lahab, memerdekakan akannya itu Suwaibah oleh Abu Lahab pada ketika Suwaibah ini memberitahu tentang kelahiran baginda Rasulullah. Hanya sekedar memberitahu kepada Abu Lahab yaitu tentang kelahiran Rasulullah. Jadi Suwaibah ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan juga lagi pada hari itu, hari Isnin, jadi hari Senin itu Abu Lahab karena gembira kelahiran baginda Rasulullah, walaupun tidak beriman kepada Rasulullah, akan tetapi hanya sekadar gembira. Jadi siksaan Abu Lahab itu pada hari Senin itu adalah dinonaktifkan, dihentikan pada hari itu. Maka oleh sebab itu dapat dua hikmah yang kita ambil. Yang pertama, mudah-mudahan dengan kita gembira. Ibu-ibu gembira enggak malam nih? Gembira.
Kalau gembira berarti yang pertama kita dapat merdeka dari alam semesta, dari perbudakan dunia ini. Kita dapat merdeka. Dan juga mudah-mudahan nanti dengan kita gembira setiap ada Maulid Rasul, kita tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pada malam ini dalam momen Maulid ini kita juga tadi diberi pertanyaan-pertanyaan. Sebenarnya pertanyaan ini saya yang minta. Jadi karena saya kalau pergi-pergi ini itu pada dasarnya bukan untuk memberi tausiah seperti ustaz-ustaz atau abu-abu atau tengku-tengku yang lain. Tetapi saya pergi-pergi ini itu adalah bahagian daripada mencari ilmu. Jadi kalau memberi nasihat itu belum mampu, apalagi dalam konteks memberi ceramah. Tetapi mudah-mudahan dengan ada pertanyaan-pertanyaan tadi hendaknya mendapatkan ilmu bagi saya pribadi dan juga mudah-mudahan kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, ini saya mulai jam 10. Nanti saya berhenti di jam 1 kurang 15. Jam 2? Jadi jam 2? Jadi ya, nantilah kita lihat, kalau masih mampu kita lanjutkan, kalau tidak mampu setengah jam aja. Karena di mana-mana tempat kita mengadakan acara itu sebenarnya yang penting kita sudah hadir saja. Yang penting kita sudah hadir. Ada sebahagian dari kita bukan konteksnya dalam acara ini, tapi konteksnya kapan selesai acara ini. Yang penting selesai acara. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, yang pertama tadi apa yang ditanyakan oleh Dandru, yaitu mengenai mengajak orang supaya himmahnya terbangun pada Allah dan juga terbangun untuk dapat pergi ke posko-posko dan juga ke pengajian-pengajian. Betul ya? Begitu ya? Itu ada firman Allah mengatakan, siapa orang yang paling bagus perkataannya? Orang yang paling bagus perkataannya adalah mimman da'a ilallah. Orang yang mengajak, menyeru kepada Allah. Tiada perkataan yang paling bagus melainkan kita mengajak orang untuk dekat kepada Allah, mengajak orang untuk beribadah, berubudiyah kepada Allah. Maka dari itu di dalam kita mengajak orang ini itu juga punya ketentuan tersendiri. Jadi juga dijelaskan bagi kita bahwa ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idzah hasanah. Ketika kita mengajak orang kepada Allah ini atau pada jalan Allah ini, pada dasarnya itu adalah dengan hikmah. Jadi hikmah ini apa yang sama-sama telah kita dengar dari Abuya. Hikmah ini adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita mengajak orang itu disesuaikan dengan sikonnya, dengan kondisinya. Kalau orang lagi capek, kita ajak nanti malam kita mengaji. Ini orang capek ini bisa-bisa mukanya cemberut. Bisa-bisa cemberut. Akan tetapi kita dapat melihat dengan hikmah, bukan langsung kita mengajaknya kepada pengajian, paling tidak kita bercerita dengannya tentang apa yang dia lakukan. Maka inilah kadang-kadang Abuya dalam konteks menerima kita ini dari berbagai kalangan ini, Abuya dapat melihat model macam kita. Ada yang dari kalangan dulunya pemaksiat, dulunya itu pemabuk. Akan tetapi cara mengajaknya itu adalah dengan hikmah. Bahkan ada juga itu apa yang dilakukan oleh Wali Rimo, Haji Budi,
dan kawan-kawan di Rimo itu orang Kristen masuk kepada Islam. Ini menandakan bahwa mengajak ini adalah bil hikmah. Jadi makna mengajak bil hikmah ini itu dalam konteks meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada, kita harus tahu situasi dalam mengajak orang. Dan juga mau'izah hasanah, artinya memberi pelajaran-pelajaran yang baik dalam konteks kita menceritakan hal-hal yang terkait dengan diri kita. Selama saya mengikuti ajaran ini ada perubahan, selama saya mengikuti acara ini, pengajian ini, berzikir kepada Allah ini sudah mulai terasa tenang. Karena yang paling banyak hari ini apa yang disampaikan oleh Dandru tadi itu adalah galau. Itu adalah galau. Jadi obat daripada galau itu adalah zikrullah. Tahuilah dengan berzikir kepada Allah lah hati kita dapat menjadi tenang. Maka kita ajak berzikir kepada Allah. Walaupun awalnya dia salatnya bolong-bolong. Walaupun awalnya dia kurang dekat kepada agama, maksiat, tapi kita ajak dengan kasih sayang. Jadi mudah-mudahan juga dalam kita mengajak ini kita juga mendahirkan apa yang telah kita dapatkan. Jadi kalau kita mengajak kita tidak mendahirkan apa yang kita dapatkan, ini sulit juga untuk kita ajak. Nanti orang balik tanya lagi, kamu ajak begitu? Jadi ini bahagian daripada kita mengajak orang kepada Allah. Jadi mudah-mudahan begitu, yaitu Pak Dandru mengajaknya bil hikmah dan mau'izah hasanah. Mudah-mudahan nanti Allah menggerakkan, karena kita yakin itu semua adalah gerak daripada Allah. Maka dari itu kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah nanti memberi petunjuk, dan juga mudah-mudahan Allah nanti menampakkan hidayah, memberikan hidayah kepadanya. Itu bagi orang lain, doa dari kita. Jangan dari kita yang diajak. Di ketika kita diajak berzikir, saya belum dapat hidayah. Di ketika diajak salat, saya belum dapat petunjuk. Kalau kita tidak mau melatihnya, kapan hidayah itu dapat? Kalau kita tidak mau riyadhah, melatih, kapan itu petunjuk itu kita dapatkan? Maka jangan pula kita tidur-tidur, kita tunggu petunjuk itu datang, baru kita mau. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Itu begitu Pak Dandru ya. Baru lagi dalam konteks apa yang ditanyakan oleh yang kedua, mengenai kita tahu para anak-anak sekarang ini, yaitu tentang tanggung jawab siapa itu mengenai salat itu. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi tentang salat itu sebenarnya ini juga dijelaskan di dalam kitab fikih. Kalau dalam kitab fikih di dalam Mahalli 1 itu yang pertama dibebankan kewajiban mengajarkan salat itu kepada orang tua. Pada orang tua. Dan juga dari orang tua ini, kalau dia tidak ada orang tua, juga dibebankan itu kepada walinya. Karena wali ini tidak mesti orang tua, kepada wali. Dan juga kepada orang yang mewasiatkannya. Mungkin dia tidak ada lagi wali, tidak ada ayah, tidak ada ibu, tapi ada orang yang mewasiatnya. Dan juga dibebankan lagi kepada qadhi. Qadhi itu termasuk berarti kita di sini termasuk yaitu imam masjid, imam desa, termasuk juga Pak Kapolsek. Termasuk kalau di Singkil ini, di Singkil Utara ini, di Ketapang Indah ini, kalau banyak anak-anak yang tidak salat, ini juga bahagian daripada tanggung jawab kita semua, termasuk Bapak Kapolsek. Betul kan? Betul. Karena yang menjaga agama ini itu ditentukan orangnya atau kita sama-sama? Ini kata Pak Polsek, itu bukan urusan saya, itu urusan Tengku Imam. Saya kan tipmas. Enggak, dalam konteks
agama. Agama ini agama kita, berarti kita yang menjaga. Jadi nanti Pak Dan Ramil kena juga, Pak Camat kena juga. Untung Pak Camat tidak hadir malam ini. Maka dalam itu yang menjadi tanggung jawab, termasuk bapak kecilnya. Itu ada tertulis matanya di dalam kitab fikih, dalam kitab fikih. Maka dalam hal itu pada dasarnya ada hadis Abi Daud. Jadi mengenai salat ini, murru sabiya, perintahkan olehmu sabi-sabi, anak-anak yang dimaksud, bisalah, dengan sembahyang. Perintah sembahyang itu kepada siapa? Idza balagha sab'a sinina, apabila sampai umurnya itu 7 tahun. Apabila sampai umurnya 7 tahun, itu diperintahkan salat. Bagi anak-anak diperintah. Siapa orang yang memerintahkan pertama? Orang tua. Jika tidak ada orang tua, walinya. Tidak ada wali, orang yang memberi wasiat kepadanya. Tidak ada itu semua, berarti tanggung jawab desa itu. Kepala desanya, qadhinya, semuanya bertanggung jawab. Bahkan karena itu adalah fardunya, konteksnya adalah fardu ain, bukan fardu kifayah. Maka perintah salat kepada sabi ini umurnya 7 tahun. Idza balagha 10 sinina fadribu 'alaiha. Apabila sampai umurnya 10 tahun, maka pukul olehmu di atasnya. Kalau sudah berumur 10 tahun, maka anak ini boleh dipukul kalau dia meninggalkan salat. Sekarang ditanya, adakah ibu-ibu memukul anak yang 10 tahun tidak mau salat? Jujur aja. Enggak kan? Ini adalah perintah ini yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Karena hadis ini adalah hadis Rasulullah yang menyampaikan Abi Daud atau menyampaikan Abu Daud. Ibu-ibu yakin kepada Rasulullah? Amantu billah bima qala Allah wa amantu bi Rasul bima qala Rasul. Kita beriman kepada Allah dan apa yang disampaikannya, beriman kepada Rasul juga apa yang disampaikannya. Kalau kita tidak memukulnya pada ketika dia telah sampai 10 tahun, maka kita melanggar undang-undang. Undang-undang apa? Undang-undang agama, bukan undang-undang HAM. Bukan undang-undang. Karena jangan ada bahasa begini, tapi kan ada ayat tidak ada pemaksaan dalam agama. Itu berlaku bagi agama orang lain. Kita paksa ke agama kita, itu tidak boleh. Karena Allah telah memberi batas, lakum dinukum waliyadin. Adapun yang dalam agama kita boleh kita paksa. Boleh kita? Anak kalau tidak mau salat boleh kita pukul. Itu kalau umurnya sudah 10. Kalau 15 tahun, dah mulai ragu kan? 15 tahun, di atas itu lagi 20 tahun tidak salat, panggil Pak Polsek. 20 tahun tidak salat, panggil Pak Polsek. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, inilah tadi apa yang dibaca di dalam makalah. Orang yang mengerjakan salat adalah orang yang mendirikan agama. Orang yang meninggalkan salat adalah orang yang meruntuhkan. Sekarang sering ditanya Abuya, mana banyak orang yang meruntuhkan agama ketimbang orang yang membuat agama ini? Disingkirlah kira-kira. Banyak yang membuat agama kan? Banyak. Banyak meruntuhkan. Tanggung jawab siapa ini? Pak Kapolsek. Kenapa Pak Kapolsek yang kena? Kebetulan yang hadir beliau. Kalau ada Pak Camat pula. Maka nanti yang banyak dapat pahala ini kepada siapa? Pak Polsek. Ya kan? Karena Pak Polsek yang hadir. Pak Camat odor. Maka dari itu, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, amalkanlah hadis ini.
Karena hadis ini berkaitan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Wa'mur ahlaka bisalah. Perintahkan olehmu keluargamu itu dengan salat. Wasbir alaiha, dan sabar di atasnya itu salat. Mungkin ini juga bahagian bagaimana caranya mendapat istiqamah. Ada tadi pertanyaan tentang istiqamah kan? Nah, jadi istiqamah itu bukan malam ini jam 8 kita salat, malam besok juga jam 8, malam besoknya lagi jam 8. Bukan begitu mana istiqamah. Itu tertib waktu. Itu tertib waktu. Istiqamah itu malam ini kita kerjakan, malam besok kita kerjakan, malam besoknya juga kita kerjakan lagi. Urusan jamnya yang penting di dalam waktu. Maka dalam hal ini diperintahkan bagi kita sabar. Kenapa? Karena Allah juga tahu. Sehingga Allah mengatakan lagi di dalam Al-Quran, salat ini adalah berat. Melakukan salat ini adalah berat. Kabirah, berat sekali. Illa alal kasyiin, melainkan di atas orang-orang yang khusyuk. Baru tidak berat melakukan salat. Maka kita harus sabar. Dari mana kita sabar melakukan salat ini? Dari godaan-godaan, dari sangkutan-sangkutan. Termasuk juga terkadang kita itu sakit kepala, sabar. Yang salat mesti kita kerjakan. Karena tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Tidak ada alasan untuk meninggalkan salat. Maka dari itu dikatakan kalau tidak bisa salat secara berdiri, salat secara duduk. Tidak bisa duduk berbaring, tidak bisa berbaring isyarat. Maka ini bahagian tidak ada jalan untuk meninggalkan salat. Tidak ada jalannya untuk dapat berwudu, tidak ada airnya, bertayamum tidak bisa. Bagaimana? Yang salat juga tidak boleh tinggalkan. Salatlah boleh. Salat pada ketika itu namanya salat li hormati waktu. Kalau kita meninggal, maka salat ini sudah diterima. Tapi kalau kita masih hidup, maka salat ini kita qadha lagi. Ini menandakan bahwa tidak ada jalan untuk kita meninggalkan salat. Ibu-ibu ada anak di rumah? Ada. Mana banyak anak-anak melihat HP ketimbang melihat pelajaran-pelajaran? Hari inilah. Inilah tugas Pak Polsek. Ini juga tugas Pak Polsek. Bahagian Kamtibmas juga kan? Bahagian Kamtibmas juga. Maka ibu-ibu, kalau hari ini ada perubahan di dalam keluarga, ini sudah syukur-syukur ada untungnya kita hadir pada malam yang berbahagia ini. Nanti di umur 10 tahun itu boleh dipukul kalau tidak melakukan salat. Ini kata siapa? Kata Nabi. Kata Nabi. Maka dari itu mudah-mudahan nanti pelan-pelan memukulnya tidak sampai meneteskan darah. Tidak sampai meneteskan darah. Maka pukul. Kalau 12 tahun tidak salah, cubit. 15 tahun agak kuat sikit. Kalau 20 tahun itu agak anukan sikit. Ya kan? Supaya mau salat. Tidak mau juga, kita telepon Pak Polsek. Kita telepon. Apa ibu-ibu mau seperti itu? Karena malam ini Pak Polsek siap. Pak, siap. Nanti kalau anak-anak ibu-ibu nggak mau salat, telepon Pak Polsek. Telepon. Nanti dijemput ke rumah. Tujuannya nanti diajar salat itu oleh Pak Polsek di kantor. Ini lebih pasti dapat. Lebih pasti melakukan. Nah, ada jalan nih. Ya kan? Boleh seperti itu, boleh. Baru lagi itu Ustaz ya, pertanyaannya ya. Baru lagi apa lagi? Khusyuk ya tadi ya. Khusyuk ada juga? Ada. Itu tentang melakukan khusyuk dalam sembahyang itu. Khusyuk itu bahagian daripada bab tasawuf. Bab tasawuf. Karena khusyuk di dalam ilmu fikih itu sunat.
Khusyuk di dalam ilmu tasawuf itu wajib. Kenapa? Orang fikih, orang syariat, dia suka yang ruksah-ruksah, yang mudah-mudah. Karena khusyuk ini sulit sekali. Maka jalannya adalah dengan riyadhah, dengan latihan. Maka jalan mendapatkan khusyuk ini itu dengan serta-merta syarat dan rukunnya kita sesuaikan. Bagaimana berwudu yang benar, bagaimana kita dapat menutup aurat yang benar, menghadap kiblat yang benar, ini syaratnya. Ini syaratnya. Dan pada ketika itu masuk di dalam rukunnya, bagaimana niat yang benar, ini apa yang disampaikan tadi oleh ibu ini, nanti yang ada kena daripada jawaban itu dia kan, jangan berulang-ulang kan. Karena ini masih jawab pertanyaan yang acara maulid belum lagi. Boleh kan? Janji pulang jam 2. Janji. Baru niat tadi itu bahagian daripada rukun. Rukun di dalam kita melakukan salat yang pertama adalah niat. Maka niat ini harus benar. Apa yang disampaikan oleh ibu tadi itu mengenai niatnya lillahi ta'ala atau lil dirham kalau bahasa Arabnya, bahasa kita lil uang, itu pada dasarnya yang mengatakan lil dirham itu tergantung apa yang di dalamnya. Tergantung apa? Karena Allah ini itu maha pemberi, bahkan Allah ini memberi tanpa kita pinta. Karena Allah mempunyai sifat al-jawad. Pernahkah ibu-ibu berdoa besok ada nafas lagi? Pernah. Tapi Allah tetap memberi. Maka Allah al-mawahib, maha pemberi. Kalau dalam hati kita untuk uang, maka nanti uang akan diberi Allah. Maka konteksnya niat ini pada dasarnya mengatakan lillahi ta'ala itu hukumnya dulu sunat. Hukumnya sunat. Usalli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mengatakan lillahi ta'ala sunat, mengatakan adaan juga sunat. Karena di dalam niat ini yang fardu 3 perkara: kasat, ta'rad, dan ta'yin. Kita menyengaja sembahyang, bukan bermimpi, bukan lagi mabuk. Menyengaja ini kasat namanya. Menyengaja ini kasat. Dan kita datangkan namanya ta'rad. Apa yang kita datangkan ini? Fardukah dia? Sunatkah dia? Itu namanya ta'rad. Dan ta'yin kita nyatakan maghribkah, duhurkah, asarkah, itu namanya ta'yin. Ada 3 perkara di dalam niat ini. Niat telah sah. Niat telah sah. Maka niat ini kapan kita lakukan? Muqaranah bil takbil ihram, beserta dengan takbiratul ihram. Maka tidak boleh kita niat di rumah, nanti kita langsung takbir waktu sampai di masjid. Tidak boleh. Karena niat itu terletak di dalam takbir dan tidak ada istilah gelombang di dalamnya. Maknanya antara alif sampai ra atau istilah Acehnya alih kabara itu tidak boleh dipisah-pisah niat. Allah sengaja aku huak mengerjakan sembahyang fardu umpamanya bar maghrib, ini terpisah namanya, tidak boleh. Tidak boleh. Karena niat secara global, makna niat ini adalah katrah fil kalbi, goresan yang ada dalam hati. Itu seperti kilat. Maka tidak ada dalam orang berniat, ketika dia berniat kalau terlalu panjang Allahu Akbarnya, dia bukan berniat, tapi mengulangi lafaz niat di dalam takbirnya. Allah sengaja. Tadi dia dibaca usalli fardal maghribi. Waktu diangkat takbir, diterjemahkan bahasa Arab itu ke dalam bahasa Indonesia. Sengaja aku sembahyang fardu maghrib. Betul kan?
Ini namanya mengulang lafaz niat. Apakah itu niat? Bukan itu niat. Itu mengulang lafaz niat. Karena ada juga kalimat di dalam apa namanya? Di dalam Mahali itu di juzuk 1 juga, Bang. Yang namanya niat juga bukan niat yang dimaksud seperti ini. Mengucapkan lafaz niat ini tujuannya supaya mudah kita meniat. Supaya mudah kita niat, maka kita ucapkan usallinya. Usalli ini bahasa Arab, bahasa kita boleh? Boleh. Bahasa singkil boleh? Ini yang agak payah bagi saya. Karena bahasa singkil ini yang baru tahu saya, enda 1. Berarti enda itu ini, sadanae 1. 1 lagi berarti sadanae kan? Enda itu ini kan? Nah, saya juga ada santri termasuk juga bapak anak si Fikri, anak bapak Haji Hasbi di sana. Saya juga belajar sama mereka. Nanti ajarkan saya juga bahasa singkil, karena bahasa singkil ini lebih sulit daripada bahasa Arab. Kalau bahasa Arab ada kamusnya, bahasa singkil ada kamusnya. Kan lebih sulit kan? Maka dari itu maka sulit. Kalau kita bahasa singkil niatnya boleh? Boleh. Allah itu alimun, maha mengetahui. Sengaja aku umpamanya sembahyang fardu maghrib 3 rakaat karena Allah Ta'ala. Mengatakan karena Allah Ta'ala ini kan di mulut. Kalau kita kerjakan karena Allah Ta'ala, ini lil ahli tasyri' namanya, bagi ahli syariat. Adapun bagi ahli hakikat itu bukan lillahi ta'ala, tapi billahi ta'ala. Bukan karena Allah, tapi dengan Allah. Tapi nanti apakah kita sebutkan itu billah? Tidak. Dalam ucapan tidak. Maka kita katakan yang seperti ini, apa yang kita niatkan? Yang kita niatkan apa tadi yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Sengaja aku mengerjakan ini lafaz niat. Berarti apa yang kita niatkan itu kan? Banyak sekali permasalahan orang tentang niat ini. Bukan hanya di singkil, tapi juga di mana-mana. Juga di mana? Termasuk di Labuan Haji. Maka bagaimanakah niat yang sebenarnya yang seperti ini? Niat ini seperti apa yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, boleh kita meruksahkan, meringankan, jangan terlalu berat. Jangan terlalu berat. Maka ketika kita mengucapkan lafaz niat, kita angkat takbir, baru niat itu pada dasarnya ini adalah goresan tadi, kita mengerjakan ini niat ini karena Allah Ta'ala. Itu namanya niat, bukan kita mengulang lafaz niat. Jangan diulang lagi lafaz niat itu lafaz niat. Allah panjang. Yang lebih lagi waktu sembahyang musafir. Karena ragu kan? Jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim, jamak takhir. Kasar atau enggak? Kemana kita jamak nih? Panjanglah Allahnya. Betul kan? Makanya inilah yang diajar oleh para guru-guru kita, Habib Khalidin, Habib Arman, Habib Junaid, Wali, kawan-kawan. Jadi ini yang diajarkan, diajar di posko-posko. Bukan hanya seperti apa yang dituduhkan MPTT ini, hanya sekedar berzikir. Karena tidak mungkin ibu-ibu ini diajak masuk pesantren mau. Kami pun tidak terima. Betul kan? Maka adalah namanya posko-posko. Disitulah tempat kita belajar. Baru lagi, ada lagi pertanyaan tadi? Apa lagi? Coba biar kita tuntaskan malam ini. Hah? Udah habis? Mana lagi? Hah? Ada lagi? Habis?
mengenai kepeng. Kepeng ini itu kan urusan bainahu wa bainallah. Bainahu wa bain, antara dia dengan Allah. Makanya tadi saya jelaskan, Allah tidak pelit. Kalau itu yang kita pinta, Allah juga beri itu. Maka itu juga ada ayatnya. Maka sambungan ayatnya, wa'mur ahlaka bisalah wasbir 'alaiha la nas'aluka ridqan. Tidak kami pinta akan engkau akan rezeki. Kami tidak minta rezeki kepada engkau. Nahnu narzukuka. Kamilah yang memberi rezeki kepada engkau. Ada ayatnya? Ada? Yakin kepada firman Allah? Yakin kepada Al-Quran? Ini Allah yang mengatakan dalam Al-Quran. Surat apa itu? Surat Taha. Surat? Maka konteksnya dalam hal ini, kita salat ini, salat saja. Urusan rezeki itu urusan Allah. Jangan pernah terhalang salat ini karena mencari rezeki. Kebodohan kita pada hari ini adalah pada ketika menyembah Allah, berubudiyah kepada Allah, terhalang dengan sebab mencari rezeki. Padahal Allah sudah menyampaikan dalam Al-Quran, yang kami perintahkan kepadamu adalah salat. Urusan rezeki itu adalah urusan kami. Maka orang yang salatnya tadi yang disampaikan khusyuk tadi, pertama yang ada tadi belum terjawab. Ini cepat kali habis, kata wali. Tujuannya supaya habis terus jawaban ini, ya kan? Ini nanti setelah ini tidak dapat lagi kayaknya Abu jawabnya. Habis saja terus. Iya begitu li. Enggak ya? Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan dengan berkah Abu. Artinya mau mendapatkan khusyuk tadi, triknya bagaimana? Setelah melakukan syarat dan rukun sempurna, barulah kita hadapkan hati kepada Allah. Menghadapkan hati kepada Allah di dalam salat. Yang pertama kita sebelum salat kan kita katakan la haula wala. Di ketika kita diajak salat yang kita jawab la haula wala quwata. Di ketika muadzin mengajak kepada kemenangan yang kita katakan tidak ada kemenangan bagi kita melainkan itu adalah dari Allah. Maka dikatakanlah dengan berkat rahmat Allah. Maka dari itu ketika kita sudah masuk dalam salat, hati kita harus dapat menyembah Allah dalam hal mengerling Allah. Bagaimana caranya mengerling Allah? Mengerling berjalan hati kita kepada sifat dan asma Allah. Awal mulanya bahwa yang kita lakukan ini adalah ma'unah Allah. Yang kita lakukan ini adalah bantuan daripada Allah. Ini adalah kudrah dan iradah Allah. Maka kita sandarkan apa yang kita lakukan itu kepada Allah. Pada waktu itu hati kita mulai berjalan kepada Allah. Tidak teringat lagi kepada selain Allah. Kenapa? Di ketika kita mengingat Allah, mustahil kita teringat kepada selain Allah. Kalau kita mengingat selain Allah, mustahil kita teringat Allah. Maka di ketika kita main Allah, jalannya bagaimana? Jalannya adalah yaitu dengan jalan melihat, mengingat, merasakan sifat-sifat Allah. Yang pertama sekali, Allah yang memberi rezeki. Allah mempunyai sifat ar-razzaq. Karena tadi urusannya rezeki kan? Di ketika hati kita mengerling Allah, Allah yang memberi rezeki, maka yang pertama kita tidak teringat kepada ada orang lain yang memberi rezeki. Yang memberi rezeki ini adalah Allah. Itu hati. Itu hati. Khusyuk itu letaknya di hati. Khusyuk itu, maka urusan tasawuf ini urusan hati. Urusan syariat ini adalah urusan jawareh. Urusan gerak zahir ini itu adalah urusan syariat. Maka pada konteksnya hati ini, khusyuk itu bahagian daripada makna khudu' dan tawadhu', merasa diri rendah di hadapan Allah.
merasa diri hina di hadapan Allah, merasa tidak ada daya dan upaya, merasa butuh Allah, maka pada waktu itu sudah mulai khusyuk hati kita. Setelah itu baru dapat ikhlas. Ikhlas ini kita melakukan bukan karena ingin mendapat surganya Allah, bukan karena takut nerakanya Allah. Kita ikhlas melakukan ini karena Allah, dan kita melakukan itu dengan Allah. Orang yang salat seperti ini dikatakanlah orang yang salat zuhud. Orang yang salat zuhud 2 rakaat itu lebih baik daripada orang yang salat tidak zuhud beribu-ribu rakaat. Ini kan yang sering kita dengar dari Abu ya. Maka orang yang dia salatnya zuhud, maknanya khusyuk, tidak teringat kepada selain Allah, dia lupa kepada selain Allah di dalam salat, yang hanya dia ingat adalah Allah, maka orang inilah dikatakan orang yang salatnya zuhud, yang dibalas oleh Allah pahalanya beribu-ribu rakaat dari orang yang salatnya tidak khusyuk. Apakah sampai di situ tuntutannya? Enggak. Naik lagi. Satu lagi naiknya, harus dapat bermakrifat kepada Allah di dalam salat, tidak terhijab Allah di ketika melakukan salat. Maknanya di ketika kita dapat melihat sifat-sifat Allah dengan hati kita, dengan ainul basirah, tenggelam pada waktu itu melihat dengan ruh, menyaksikan tidak ada yang memberi bekas melainkan Allah. Tidak ada yang memberi rezeki ini selain Allah, termasuk dirinya. Hanya terlihat yang memberi rezeki ini adalah Allah. Hancur dirinya di dalam zat Allah, maka pada waktu inilah dikatakan orang ini telah mulai salat bermakrifat kepada Allah. Ini dilakukan oleh para anbiya, para nabi-nabi Allah. Dilakukan juga oleh para sahabat, termasuk salah satunya adalah Sayyidina Ali. Di ketika ditombak dari belakang, tidak terasa. Dipanah dari belakang di ketika salat, tidak terasa. Orang yang seperti ini, orang yang telah bermakrifat, yang tidak lagi terhijab Allah, yang senantiasa dia melakukan dengan Allah, tidak ada lagi geraknya melainkan gerak Allah, tidak ada lagi perbuatannya melainkan perbuatan esa Allah pada sifatnya, esa Allah pada perbuatannya, pada waktu itu esa Allah pada zatnya. Tidak terasa dia yang melakukan. Waktu itulah dikatakan orang yang salatnya dapat bermakrifat akan diberikan pahalanya seperti pahala Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 84 tahun kita salat yang tidak mendapatkan salat bermakrifat, dengan orang 2 rakaat melakukan salat bermakrifat kepada Allah. Banyak pahalanya. Banyak. 84 tahun dia salat. Dengan kita yang bermakrifat, contoh kita ini mudah-mudahan. Kenapa mudah-mudahan? Wa ma dzalika 'alallah bi'aziz. Jangan pernah kita mengatakan itu kan bukan kita. Itu kan para sahabat Nabi, itu kan para nabi-nabi, itu kan para aulia-aulia Allah. Berarti kita melemahkan Allah. Melemahkan wa ma dzalika 'alallah bi'aziz. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tugas daripada kita adalah riyadhah, memperbaiki diri. Selama ini salat kita lalai, maka konteks yang wa fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun itu, kalau konteksnya secara syariat itu orang yang melalaikan waktu salat hingga habis waktu salat. Siapa orang yang melalaikan waktu salatnya yang banyak? Laki-laki. Bukan ibu-ibu, bukan. Karena laki-laki ini kalau mau salat suka sebatang lagi, sebatang lagi, hingga habis waktu. Maka orang inilah tempatnya di dalam neraka wail. Karena makna wailun ini itu makna neraka. Itu nama neraka. Celaka yang dimaksud itu kalau kita melalaikan waktu salat. Itu konteksnya dalam segi syariat. Tapi kalau konteksnya dalam segi tasawuf kesufian,
celaka bagi orang yang dalam salatnya dia lalai. Dia bukan menyembah Allah, katanya dia menyembah Allah, akan tetapi dia tidak menyembah Allah. Nanti salat kita akan dikembalikan oleh Allah seperti kain buruk. Engkau di dunia mengatakan menyembahku, tapi engkau tidak menyembahku. Yang engkau sembah sawit, betul kan? Yang engkau sembah walid, karena waktu engkau salat bunyi walid. Ini nampaknya udah beranak nih. Maka salat kita dilemparkan nanti oleh Allah, dikembalikan. Maka disinilah konteksnya kita dianjurkan riyadhah. Konteks riyadhah di dalam salat, supaya salat kita benar, kita mesti belajar ilmu tauhid, tasawuf, kesufian. Apa hukumnya? Fardhu ain. Maka jangan ada orang yang mengatakan nanti begini, itu kan bukan ketentuan dari untuk kita. Maka konteksnya yang seperti ini, itu bagi kita hanya sekedar disunatkan. Tidak, belajar ilmu untuk mendapatkan kebenaran yang hak ini, itu adalah fardhu ain. Maka ada ditulis oleh Ajibah Al-Husni di sana, juga di halaman yang sama. Apa ditulisnya? Bagi kita wajib bermujahadah, wajib bersungguh-sungguh di dalam ilmu ini, ya kan? Wa isti'anatu 'alaiha. Kalau tidak kita mampu mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ilmu kesufian ini, kita wajib menuntut bantu, meminta kepada orang yang telah tahu ilmu ini. Datang kepada orang yang kira-kira orang itu sudah paham ilmu ini. Kemana itu? Ke tempat-tempat posko-posko dan guru-guru kita. Nanti sekali-kali pulang ke Awiyan. Hukumnya apa? Wajib. Wajibu mujahadatuha wa isti'anatu 'alaiha wa in khalafa walidaini. Sekalipun bersalahan dengan kedua orang tuh, kata orang tua kita, jangan kamu ikuti itu, tidak benar itu. Boleh kita bantah. Kenapa? Karena nanti yang menyelamatkan kita bukan orang tua. Jangan bangga dengan orang tua kita berpangkat. Jangan sombong orang tua kita banyak uang. Yang menyelamatkan kita nanti bukan orang tua, bukan orang tua. Kenapa? Orang tua kita ini itu adalah ayah jasmani. Yang menyelamatkan kita nanti adalah ayah rohani. Maka dikatakanlah Nabi Adam adalah abun bashar. Abun bashar, ayah manusia. Nabi Muhammad adalah abun arwah, ayah ruh. Yang menyelamatkan kita nanti di yaumil mahsyar, Nabi Adam atau Nabi Muhammad? Yakin? Bukan Nabi Adam. Yang menyelamatkan kita nanti ayah ruh atau ayah jasad? Yakin? Butuh enggak kita kepada ayah rohani? Yatim daripada ayah jasmani ini lebih mudah daripada kita yatim ayah rohani. Maka yatim kita di ayah jasmani ini tidak membuat masalah. Tapi kalau yatim kita pada ayah rohani, inilah yang jadi masalah. Tidak ada wasilah kemana, bagaimana jalan kita berjumpa kepada Allah. Padahal Allah mengatakan, orang-orang mukmin, orang-orang Islam, kalian dituntut untuk mencari wasilah. Siapa wasilah itu? Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah hari ini tidak ada lagi. Siapa penggantinya? Warasah. Siapa itu? Orang yang menerima waris 4 perkara dari Rasulullah. Apa dikatakan Rasulullah? Syariat itu adalah aqwali, perkataanku. Tarikat itu adalah af'ali, perbuatanku. Hakikat itu adalah ahwali, kelakuan hatiku. Makrifat itu adalah raksumali, modal hartaku. Maka dapat yang diwasiatkan mewarisi 4 perkara ini. Inilah warasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang membawa kita dekat kepada Allah, bukan yang membawa kita dekat kepada dirinya, bukan malah yang membawa kita cinta kepada dunia. Kira-kira paham ibu-ibu? Kalau tidak paham, angguk-angguk saja. Karena sudah berkeringat ini. Kalau tidak paham dari, paham kan?
Perlu ayah roh? Perlu. Maka belajar ilmu tasawuf kesufian ini boleh kita membantah orang tua. Ada dalilnya. Tadi sudah saya bacakan. Ulangi lagi, nggak bisa lagi. Udah lupa. Maka posisinya berarti kita belajar ilmu kesufian ini hukumnya fardhu ain. Walaupun berbantahan dengan kedua orang tua, maka boleh kita bantah karena kita yakin nanti yang menyelamatkan kita adalah ayah rohani. Maka dari itu mudah-mudahan ada manfaatnya ibu-ibu bapak-bapak sekalian. Sudahlah nak. Nanti kalau lama kali bosan. Nanti nggak diundang Hajah Masidah lagi. Karena sudah habis kita sampaikan semua. Dia kan penyampaian ini kadang-kadang begini, mana-mana yang teringat aja. Karena kalau dia ceramah ada konsepnya kan. Ini nanti disampaikan ini. Kalau pengajian nggak ada konsepnya. Saya kan nggak tahu apa yang ibu-ibu tanyakan. Pernah kita berpakat tadi, nanti tanyakan ini. Nggak kan? Makanya bahan saya nggak ada lagi, udah habis. Udah habis terjawab kan? Habis bahan. Maka dari itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini apa ini? Live nih. Nanti jangan di share dulu. Ini kaji ini mahal. Kaji ini saya makanya ndak ibu-ibu sering lihat saya di TikTok. Ndak kan? Sebenarnya memang saya nggak kasih. Karena ilmu ini bukan ilmu murahan. Bukan ilmu murahan. Ini ilmu mahal, tidak bisa diobral di TikTok itu. Nanti potonglah pendek-pendek aja. Potong pendek-pendek aja. Jadi ceritanya begini. Urusan ria dia sama seperti urusan ikhlas. Sekarang saya tanya, ikhlas itu urusan siapa? Urusan Allah. Malaikat enggak tahu kita ini ikhlas. Hanya yang tahu kita ikhlas ini adalah Allah. Kita sendiri kita tidak tahu kita ikhlas. Karena ikhlas ini rahasia dari segala rahasia. Siru minal asrar. Rahasia dari segala rahasia yang Allah letakkan di dalam hati yang hamba yang Allah kehendaki. Itu maknanya ikhlas. Itu makna ria. Begitu juga. Ria dengan tidak ria yang tahu juga Allah. Saya mau pergi ngaji malam nih. Ini saya pakai jilbab warna merah. Urusan jilbab itu baru dengan tidak baru. Urusan memperlihatkan kepada orang, urusan ria dengan tidak ria, itu bukan urusan kita. Itu juga urusan Allah. Tapi jangan ria, betul. Juga jangan katakan orang lain ria. Karena kita juga tidak tahu ria itu apa. Tahu ibu-ibu? Tahu ria? Yang kita tahu kan memperlihatkan kepada orang lain. Tapi kalau tidak kepada orang kita lihatkan kepada monyet pula. Tidak mungkin juga kan? Kita pergi mengaji untuk perlihatkan kepada monyet. Ada? Tidak mungkin. Jadi tidak apa-apa. Nanti pakailah baju bagus-bagus, jilbab-jilbab bagus-bagus. Kalau udah usang, nanti mintalah beli yang lain untuk pergi mengaji. Urusan ria dengan tidak ria itu bukan urusan kita, ya kan? Ini saya pakai jas nih, baru sebenarnya. Tapi tadi saya bilang ini nampak ibu-ibu jas saya nih, saya bilang. Karena baru. Maksudnya urusan ria tidak ria itu juga bukan urusan saya. Contohnya bahagian dari kata kita membesarkan acara. Ibu-ibu kalau saya pakai baju kaos ceramah, ibu-ibu mau dengar? Nggak yakin kan? Nah, makanya saya pakailah baju ini untuk menghormati jamaah walaupun panas. Walaupun ya gini kan enggak ada kipas angin. Ibu-ibu tahu saya tahan dari tadi? Enggak kan? Itu dia basah di dalamnya. Karena pakai jas saya. Ini bahagian daripada membesarkan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga begitu ibu-ibu sudah basah juga kan? Sudah? Tahanlah. Sama-sama tahan. Bahagian daripada membesarkan Maulid Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Rasulullah sebagai
umatnya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan juga ada manfaatnya. Mohon maaf pada ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di mana yang tidak berkenan, tidak ada niat untuk menjatuhkan, tidak ada niat untuk merendahkan, tapi inilah kelemahan kami. Sudah ibu-ibu maafkan? Sudah? Nah, bapak-bapak tidak perlu ditanya lagi. Dia yang penting ibu-ibu, kalau udah selesai ibu-ibu, bapak-bapak selesai sendiri. Sekarang kuat acara ini ibu-ibu atau bapak? Ibu. Nah, ya kan? Nah. Makanya walaupun ini ide daripada Pak Haji Hasbi yang membuat nih, Pak Haji Hasbi bunga-bunga nih. Siapa nih? Ibu. Nah, ibu-ibu. Nah, maka kalau tidak ada ibu-ibu, acara ini payah berjalan. Payah berjalan. Maka Wali Isnen, nanti juga Abi Khalidin, kalau mau sukses-sukses secara bertemanlah dengan ibu-ibu. Betul kan? Kue ada, kopi ada, semua ada. Bapak-bapak duduk aja. Jadi mudah-mudahan ada juga tadi dibantu sedikit. Kan nggak mungkin ibu-ibu pasang teratak kan? Mungkin. Manjat-manjat situ mungkin. Berarti disinilah kita terakhir saya sampaikan bahwa intinya dari pelajaran Maulid yang bisa kita ambil adalah kita menyayangi, mencintai umat ini atau mencintai hamba Allah ini tanpa batas. Karena Rasulullah itu menyayangi hamba Allah ini tanpa sebagaimana Rasulullah bisa menyayangi seluruh makhluk Allah, begitu juga kita hendaknya dapat menyayangi semua makhluk Allah. Maka jalan cara menyayanginya tidak sama seperti Rasulullah menyayanginya. Karena Rasulullah menyayangi, memang Allah telah letakkan di dalam diri Rasulullah Ra'ufur Rahim, pengasih dan penyayang. Kita hanya sekedar riyadhah. Bagaimana caranya supaya kita bisa sayang sama orang lain? Banyaklah melihat kelebihannya, jangan pernah melihat kekurangannya. Kalau kita mau nyambung dengan orang, banyaklah melihat kelebihan teman, jangan pernah kita melihat kekurangan. Kalau kita lihat kekurangannya memang malas kita. Saya kalau kekurangan wali ini banyak bagi saya, tapi tidak saya lihat itu. Saya datang ke sini kadang-kadang belum sampai. Kadang-kadang terbayang juga saya, manalah wali ini. Tadi makan begitu juga, kami tunggu dulu wali baru kami makan. Tapi banyak juga wali ini kelebihannya. Maka harus juga dapat kita lihat maka kita sayang. Maka terakhir saya sampaikan, menyayangi orang yang sayang kepada kita itu biasa. Tapi menyayangi orang yang benci kepada kita, orang yang tidak sayang kepada kita, itu baru luar biasa, baru akhlaknya Rasulullah. Ibu-ibu bisa? Nanti kalau mau sayang kepada ayahnya, ayah anak kita, harus dapat banyak melihat kelebihan bapak-bapak itu, mencari rezeki, mencari nafkah, ya kan? Kadang-kadang capek untuk anak maka terlihat kita yang seperti itu, rajinlah kita buat kopi, betul kan? Waktu pulang sediakan air hangat, capek, baru kita dapat melihat apa kita lihat? Kelebihan, supaya kita nyambung dengan bapaknya. Bapak-bapak jangan merasa laki, begitu juga ibu-ibu dapat melihat kelebihannya. Kita harus dapat melihat. Kalau kita, bagaimana dia, ibu-ibu ini bangun tengah malam, masak nasi untuk kita, betul kan? Ibu-ibu betul? Bikin kopi pagi-pagi, ini anak digendong, nasi diaduk, betul kan? Anak menangis, ini dicuci kan? Itu juga harus dapat kita lihat, supaya kalau dipintanya jilbab syar'i, sekali-kali beri. Adil kan? Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.